walaupun istriku mandul. Itu hebatnya Nabi Zakaria. Istri mandul, nggak kawin lagi. Coba kita, nggak punya anak 3 tahun kawin, bawa ke dokter. Istri kita dikatakan dokter, hasil pemeriksaan, Anda sehat, istri Anda mandul. Besoknya langsung kawin lagi. Bapak kok kawin lagi? Istri mandul. Nabi Zakaria enggak. Makanya kisahnya ditulis dengan istimewa di dalam Quran. Meskipun istri beliau mandul, beliau kepingin punya anak, beliau nggak menempuh nikah lagi. Boleh kan? Nggak mau. Beliau menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang laki-laki lain. Campur urusan agama, itu berarti tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun. Malam ini aja lagi kan, rata-rata anak muda. Rata-rata. Coba saya tanya, coba tunjuk tangan yang umur 90 malam ini. Ada? Udah pasti ada. Yang umur 80 ada nggak? Satu udah. Umur 70? Tidak ada. 60? Satu orang. Tuh, lihat. 2 orang. Coba umur 40 ke bawah, coba. Tunjuk tangan. Oh iya. Nampak? Ini satu hal yang belum dilakukan. Zaman saya waktu muda dulu, orang ke masjid, pecinya dikantoni. Sampai masjid lagi pakai. Kenapa? Malu ketahuan orang pergi ke masjid. Malu ketahuan orang pergi ke masjid. Ketika Gus Dur baru pulang dari Irak, beliau itu kemudian terpilih jadi ketua PBNU. Dia masih muda waktu itu. Dia melihat fenomena ini. Dia lihat ini orang-orang anak-anak muda Islam ini kok pada malu menunjukkan dirinya Islam. Kalau ketemu kawannya halo, hai, hello, hai, gitu. Termasuk saya itu, saya kuliah di jurusan linguistik. Dosen saya itu mengajarkan kepada kami itu dalam bahasa Inggris. Kemudian saya jadi dosen linguistik, mengajar di kelas dalam bahasa Inggris juga pengantarnya. Satu hari saya terlambat, kira-kira 5 menit, 10 menit lah terlambat saya masuk kelas. Orang semua sudah masuk kelas, profesor saya sedang mengajar, saya depan pintu, saya ucapkan apa? Assalamualaikum. Satu kelas saya itu ketawa semua, meledak ketawa, semua ketawa. Saya bilang, what's wrong? Anything wrong with me? Ada yang salah dengan saya? Terus profesor saya bilang, it doesn't matter, it's okay. You just have to come in and sit down. Oh, bahasa Inggris saya bagus, Pak. SMP kelas 1 udah bagus bahasa Inggris saya. Kalau saya bahasa Inggris nggak perlu pakai teks. It can't nggak ada. Selesai kuliah, dosennya keluar, seluruh satu kelas menyerbu saya. Kau di kampungan betul kau. Kenapa kau mesti pakai assalamualaikum? Mestinya hello, good morning gitu. Saya bilang aku orang Islam, I'm a Muslim. It doesn't matter when I use English. It doesn't matter for me to say assalamualaikum. Any one of you understand what assalamualaikum is? Pokoknya sebagian protes, sebagian Islam sadar. Sebegitu jeleknya orang menunjukkan keislamannya di kampus waktu itu. Saya kuliah di Nusu. Yang pakai kerudung nggak ada. Yang pakai cadar apalagi nggak ada. Yang pakai selendang nampak leher itu hanya 4 orang anak ulama besar dari lebih 5.000 mahasiswi yang ada di Nusu. Nampak leher, selendang, jurusan sastra Arab. Pakai kerudung nggak ada, pakai cadar nggak ada. Ketika saya kuliah ini, Gus Dur ngomong. Itulah hebatnya Gus Dur itu. Assalamualaikum itu sudah kuno. Jadi mulai besok ganti aja menjadi selamat pagi, selamat malam. Kenapa? Karena assalamualaikum itu sudah kuno, nggak up to date, nggak bisa dipakai untuk zaman modern ini. Waduh, di TV, di koran-koran ditulis di majalah, seluruh Indonesia orang maki-maki Gus Dur, dimaki-maki Gus Dur.
wasar, macam-macam lah, maki-maki. Akhirnya orang semua asal jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya populer. Setelah beberapa tahun kemudian saya jumpa Gus Dur. Saya tanya, Gus, kok sampean dulu bilang nggak, jangan pakai assalamualaikum, itu kuno. Lebih baik pakai selamat pagi. Iya, jengkel saya. Anak muda itu assalamualaikum malu. Kalau assalamualaikum itu kerasa kayak kampungan. Ya sekalian aja saya suruh tukar sekalian, untung nggak saya suruh tukar agama sekalian. Akhirnya marah semua, akhirnya populer lah assalamualaikum itu. Jadi beliau tuh rela menjadi lilin, habis terbakar dirinya, orang lain terang mendapat hidayah. Wah, saya bilang, waduh kalau gitu minta maaf Gus, saya waktu itu sangka jelek sama sampean. Nggak apa-apa, biasa itu. Yang penting assalamualaikum populer kembali. Betul-betul saya rasakan. 4 tahun saya kuliah di USU, tamat kemudian jadi dosen di USU. Kami mulai buat dakwah di situ. Tahun 86 saya mulai ngajar di USU. Sekitar tahun 90, hampir 90% perempuan yang kuliah di USU itu semuanya pakai kerudung. Dan beberapa orang diantaranya pakai cadar menutup wajahnya, seperti anak-anak kedokteran ada beberapa orang. Hanya dalam tempo 4-6 tahun dakwah dibuat, USU berubah, jilbab dipakai. Sekarang ini anak perempuan kalau nggak pakai jilbab malu rasanya. Ini perubahan yang sangat luar biasa yang tidak terjadi di zaman saya. Dulu sholat Jumat anak-anak muda zaman saya itu pecinya dikantongi. Pakai waktu sholat aja keluar dari masjid dipakai, dikantongin lagi, malu di hadapan orang. Sekarang anak-anak muda berani pakai jubah, anak-anak muda berani pakai jubah sekarang, pakai serban. Anak-anak TPA itu masih diantar mamanya si SD udah berani pakai jubah serban. Ini satu perkembangan yang luar biasa yang saya yakin Islam tidak akan bisa dibentuk oleh orang-orang anti-Islam dalam 10 tahun yang akan datang. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita peringati hari lahirnya. Sejak saya kecil Maulid Nabi ini dibuat di Indonesia. Di sini di Sunggal ini, di Simpang Pinang Baris ada seorang ulama tingkat dunia saya katakan, namanya Syekh Zainal Arifin Abbas. Penulis terbaik salah satunya di Indonesia. Beliau mengarang sejarah Muhammad Rasulullah SAW kira-kira setengah meter tebalnya. Inilah sejarah Nabi yang ditulis yang paling luas dalam bahasa Indonesia. Saya punya itu lengkapnya. Satu kardus itu tempatnya lengkap. Di situ tinggalnya Pinang Baris. Waktu saya kecil, semua orang di Medan ini memperingati Maulid. Tak peduli apakah dia orang Al-Wasliyah, apakah orang Muhammadiyah, sama aja. Saya membaca Qur'annya. Untuk Medan Tuntungan, Medan Sunggal, ini membaca Qur'annya dulu. Siapa aja penceramahnya, baca Qur'annya dulu saya kecil. Jadi biasa dibuat Maulid Nabi itu. Belum masuk lagi aliran-aliran pembenci Maulid. Belum masuk waktu itu. Belum ada yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, dolalah, masuk neraka, itu belum ada. Belum datang, belum. Muhammadiyah masih pakai Maulid. Saya membaca Qur'annya kalau Muhammadiyah bikin Maulid Nabi. Bahkan pernah tingkat Sumatera Utara, EWP Tabunan Gubernur datang, saya membaca Qur'an. Muhammadiyah membuat Maulid. Hanya bedanya Maulid Nabi di Muhammadiyah nggak pakai gini-gini, nggak pakai hiasan-hiasan. Dibuat aja panggil ustaz, ada baca Quran, terjemahan, terus ceramah. Udah, dikasihlah minum sama kue-kue, udah gitu aja, nggak pakai perhiasan-perhiasan, nggak pakai panggung. Dulu kalau Maulid Nabi pakai panggung, hebat-hebatan. Sekarang kan nggak nih, kursi aja. Nah, udah sederhana lah, nggak payah keluar ruang untuk membuat panggung-panggung seperti itu. Tapi dibuat. Tiba-tiba datanglah buku-buku dari luar yang mengatakan memperingati Maulid hukumnya haram, berdosa, bid'ah, dan masuk neraka pelaku. Ini memang agak nggak enak lah kita membaca itu. Dan ketika saya haji umroh, itu setiap tahun saya umroh,
Itu sering dibagikan itu buku-buku yang mengatakan memperingati Maulid bid'ah dan berdosa orang yang melakukannya, masuk neraka orang. Wah, kalau Maulid Nabi ini masuk neraka, yang nomor satu masuk neraka ini ketua panitia nih. Siapa ketua panitianya? Itu masuk neraka dua. Siapa namanya? Parul masuk neraka duluan. Nomor 2 saya lah penceramahnya kan. Nomor 3 bapak ibu nyusul semua, kan nggak enak. Masa kita datang kemari merayakan hari lahir Nabi dengan menceritakan kehebatan Nabi dan kehebatan agama Islam. Masa yang mendengarkan dan yang ceramah masuk neraka kan? Akal aja nggak terima itu akal. Akal nggak terima. Kecuali kita di sini joget-joget, bukan. Kalau gitu masuk neraka, masuk akal lah. Loh, Islam ini pakai Quran hadis Pak, bukan pakai akal. Enggak. Dalil dalam Islam itu ada 2. Berapa? 1 dalil nakli, dalil Quran dan hadis. Satu lagi dalil akli, dalil mungkin orang ngaji masuk neraka itu masuk akal. Saya kan gak enak. Ditanya istri saya, Bang mau kemana? Kampung Lala. Ngapain? Masuk neraka. Kok masuk neraka? Mau ceramah Maulid? Kan gak enak seperti itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Kalau Anda tidak mau memperingati Maulid, silakan aja. Karena memperingati Maulid tidak wajib. Gak wajib, gak berdosa orang yang gak memperingati Maulid. Tapi kalau ada orang tabligh akbar Maulid Nabi, dia baca kisah Nabi, berdoa, menceritakan kehebatan Islam, saya rasa apa salahnya? Tidak ada salahnya di sini. Makanya dalam mazhab Syafi'i, memperingati hari lahir itu hukumnya mubah. Apa? Boleh. Tidak haram, tidak makruh, tidak wajib. Jadi dia begitu, boleh. Apakah peringatan Maulid itu hari lahir itu hanya untuk hari lahir Nabi yang boleh? Tidak, memperingati hari lahir setiap orang boleh dalam Islam. Hukumnya mubah. Kenapa berani bilang mubah? Itu tentu ada dalilnya. Baik dalil akli maupun dalil akli. Mesti nggak mungkin ulama seluruh dunia, kecuali Saudi Arabia aja. Kecuali Saudi Arabia. Mustahil ulama seluruh dunia sepakat memperingati Maulid itu boleh kalau nggak ada dalil. Setuju? Setuju. Ternyata Madinah dan Mekah pada sekitar tahun 1200-an, hampir 1300-an, itu dalam sejarah perjalanan Ibnu Battuta, Rihlah Battuta dalam bukunya, perjalanan Ibnu Battuta orang Maroko yang keliling dunia dan sampai ke Sumatera. Sampai Sumatera Ibnu Battuta dalam bukunya itu saya baca, saya jumpa satu kerajaan Islam di Samudra. Samudra itu maksudnya Sumatera. Kerajaannya namanya Samudra. Rajanya adalah Malikus Zahir, raja yang kedua. Raja pertamanya Malikus Saleh, nama aslinya Merah Siu. Tempatnya di Gedung, dekat Lok Semawi, Aceh Utara. Itu ada kuburan raja-raja. Maka kata Ibnu Battuta, saya datang dan saya berjumpa dengan Raja Sumatera, pertama bernama Malikus Zahir, kemudian kami sholat Jumat, pergi ke masjid jalan kaki. Sholat Jumatnya dibuat atas mazhab Imam Syafi'i, jadi pakai 2 kali azan 2 kali. Kemudian pulangnya naik gajah. Oh, jadi pergi ke masjid jalan kaki, pulangnya naik gajah. Itu ditulis dalam Rihlah Ibnu Battuta itu. Di dalam Rihlah Battuta itu dikatakan ketika dia sampai ke Madinah dan Mekah, itu ketika sampai Madinah sedang terjadi bulan Maulid. Maka seluruh orang Madinah memasang lampu sehingga Madinah itu siangnya terangnya bukan main. Karena matahari, malamnya terangnya bukan main karena banyaknya lampu yang dipasang oleh penduduk Madinah dan mereka merayakan kehebatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah Madinah zaman dulu pun merayakan Maulid. Setelah kekuasaan diambil oleh orang-orang daripada keluarga Ibnu Saud yang kemudian menamakan dirinya Madhab Wahabi, barulah di Mekah Madinah itu dilarang. Sampai Raja Salman
kekuasaan Raja Salman ini begitu Raja Salman dilantik jadi raja, dia baca maulid. Walamma tamma min hamdihi, baca maulid. Tidak ada satu pun berani orang mengatakan Raja Salman bid'ah. Bilang lah kalau nggak masuk penjara. Saya lihat rekaman beliau baca maulid, sejarah Nabi. Saya tidak mau berdebat, tetap saya jujur mengatakan maulid Nabi tidak wajib. Kalau nggak mau buat tidak berdosa. Tapi kalau ada yang mau buat boleh. Jangan dituduh yang membuat itu masuk neraka jahanam gara-gara melakukan sesuatu yang bid'ah dolalah. Jangan. Kemudian ditulislah dalam sejarah maulid, katanya maulid Nabi itu dimulai oleh orang-orang Syiah pada dinasti Fatimiyah. Bukunya segini tebalnya. Saya baca itu. Apa iya maulid Nabi dibuat oleh orang Syiah? Ternyata keliru. Syekh Jainur Arifin Abbas ini orang Kampung Malang ini, orang Pinang Maris, itu menulis dalam sejarah Muhammad Rasulullah SAW yang tebal itu, setengah meter tebal. Dia mengatakan yang pertama kali mengamalkan maulid ini adalah Raja Irak dari kerajaan Irbil, Irak. Nama rajanya Malik Muzaffar. Semua sebut dia yang lupa Malik Muzaffar. Ini rajanya Malik Muzaffar. Karena waktu itu abad keempat, masih tahun 300-an, Islam kalah perang melawan suku Tartar. Tartar itu Mongol ya. Kalah, Baghdad dibakar habis, kitab-kitab buang ke Sungai Furat, hitam air Sungai Furat itu. Berapa juta kitab dibakar Mongol. Baghdad rata, dihabis, dihancuri oleh Mongol. Kita kalah perang. Pemuda-pemuda nggak berani lawan tentara Mongol. Dengar tentara Mongol itu udah ketakutan. Gemeter jenggotnya sama kaki-kakinya betul. Raja Irak, Malik Muzaffar, kepingin membangkitkan semangat umat Islam untuk berjihad fisabilillah. Maka beliau pun membuatlah acara maulid 7 hari 7 malam. Berapa malam? 7 hari 7 malam. Dipotonglah 100.000 ekor sapi, 300.000 ekor ayam, telur entah berapa juta butir, dimasak dan diberilah makan seluruh rakyatnya. Dia orang kaya raja. Dibagikanlah jubah-jubah baru, dibacakanlah kisah Nabi dari lahir sampai wafat selama 7 hari 7 malam terus-menerus gantian, dan mereka rakyatnya mendengarkan, rajanya mendengarkan. Setelah itu bangkitlah semangat juang Islam. Akhirnya mereka bersatu dan berperang, berhasil mengusir penjajahan Mongol dari negeri ini. Itu saya baca waktu saya masih kecil, masih SMP-an, yang mengarang saya Jainur Arifin Abbas. Setelah saya dewasa, saya baca ternyata ada ditulis dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Bidayatun Nihayah, jilid ke-13. Bidayatun Nihayah itu tebal, Pak. Hampir semeter, Pak, tebalnya. Segini. Karangan Imam Ibnu Katsir. Di situ ditulis, yang mengamalkan maulid pertama kali adalah orang Irak, Raja Irbil di Irak, namanya Malik Muzaffar. Ini bukan orang Syiah, Malik Muzaffar. Di situ dibilang seorang raja yang soleh dan dermawan, mau membagi hartanya untuk rakyat. Kemudian kebiasaan itu diteruskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan peperangan Salib. Jadi beliau orang Kurdi, suku Kurdi, bukan orang Syiah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu orang bermadhab Imam Syafi'i, serupa kita Qunut Subuh, bos. Bukan Syiah beliau. Begitu beliau berhasil mengambil Palestina, mengalahkan tentara Salib, beliau mewajibkan di menara-menara masjid di seluruh kekuasaan beliau untuk membacakan sholawat Nabi di menara-menara sebelum sholat dilakukan, terutama sholat subuh. Assalatu wassalamu alaikum
Ya Rasulullah, itu terus berlaku ratusan tahun sampai sekarang. Paham? Masih dibuat nggak? Buat besok boleh buat. Anak-anak muda buat itu. Bahkan di Sumatera Timur ini, dari mulai Aceh Timur sampai ke Langkapayung sana, itu kalau subuh orang terakhir. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna. Ini dibacakan sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak mungkin dia orang Syiah, pastilah dia orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena disebut-sebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ini perlu diluruskan. Sampai sekarang masih ada yang bilang yang merayakan Maulid adalah dinasti Fatimiyah, Syiah sesat. Astagfirullahaladzim. Udahlah, kami nggak orang-orang bodoh kami. Kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kitab, betul? Bahkan yang bahasa Melayu orang sini nih, orang Pinang sini yang nulis, pendiri Ormas Islam Al-Ittihadiyah tahun 1934. Anak beliau kawin dengan anak pendiri Ittihadiyah juga, Syekh Sayyuddin Nur. Itu guru saya, Kiai Sayyuddin Nur. Anaknya namanya Nur Hadi Sayyuddin Nur. Itu nikah dengan anaknya Syekh Zainal Arifin, pengarang kitab Muhammad Rasulullah SAW. Dan diambil ternyata dari kitab Bidayatul Nihayah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ibnu Katsir ini bukan ulama sesat. Fikihnya mazhab Syafi'i. Dalam hal belajar gurunya adalah Syekh Ibnu Taimiyah, pendiri mazhab Wahabi dan Salafi. Itu gurunya Imam Ibnu Katsir. Seangkatan dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Waktu Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala ikut masuk penjara ngawani gurunya. Seangkatan dengan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau yang mengatakan Maulid ini dilaksanakan oleh orang-orang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Berani lawan Ibnu Katsir? Saya nggak berani, saya nggak ngelawan mana. Bukan ulama kita ini. Kita ini bukan ulama kita ini. Kita ini orang awam, betul. Jangan sok jadi ulama. Baca kitab Ibnu Katsir aja selembar mungkin nggak bisa kita baca. Gundul semua. Nggak ada pakai baris. Jadi jangan begitu. Ini kan direkam. Jadi diulang di YouTube ceramah. Bertanggung jawab dunia akhirat dan kehidupan lain dengan ceramah ini. Paham? Bagi kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, memperingati hari lahir itu hukumnya boleh karena ada dalil. Ternyata di dalam Al-Quran ada ayat di mana Allah mengucapkan selamat hari lahir. Nggak pernah dengar kan? Kalau saya tanya, adakah di Quran Allah mengatakan selamat hari ulang tahun? Ada, selamat hari lahir ada di Quran. Berapa mungkin seluruh dunia mengamalkan Maulid? Betul. Saya ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Australia, ke Korea, ke keliling dunia lah, 36 negara lah. Kalau kata orang Medan, udah berserak-serak kan di mana-mana. Semua negara mengamalkan Maulid. Kenapa? Karena ada dalil toh. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat Allah mengucapkan selamat hari lahir kepada manusia agung, manusia suci, manusia yang mulia. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ayat 15 ya. Nabi Yahya, yang pertama Nabi Yahya surah Maryam ayat 15. Baru kemudian Nabi Isa alaihissalam surah Maryam juga ayat 33.
Ini bersaudaranya ini. Nabi Yahya itu anak Nabi Zakaria. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Saudara istri Nabi Zakaria, saudara istrinya, ipar-ipar, kakak iparnya, kawin dengan Imron. Imron itu imam besar Masjidil Aqsa. Jadi Imron dengan Nabi Zakaria itu sepengambilan. Istri mereka bersaudara kandung. Yang satu imam Masjidil Aqsa, yang satu Nabi Bani Israil. Kalau kata orang Medan sepengambilan. Kalau orang Sunda bilang kurang bagus. Sepetengean. Kurang bagus lah. Masih ada yang bilang sepetengean. Enggak lagi. Aku dulu gitu. Kau kenal nih. Nah, aku dengan dia sepetengean. Sepengambilan. Nah, jadi tukar bahasa-bahasa yang kurang bagus tukar. Rasulullah nggak suka bahasa-bahasa yang kurang bagus. Imran rahimahullah ta'ala wafat ketika anaknya masih dalam kandungan. Jadi waktu istrinya hamil, Imran wafat. Ketika anak itu lahir, perempuan. Karena anak imam besar, Bani Israel rebutan mau memelihara anak perempuan ini. Tapi diundi yang menang Nabi Zakaria. Akhirnya anak perempuan ini diurus oleh Nabi Zakaria. Nama anak perempuan itu Maryam binti Imran. Jadi yang memelihara Siti Maryam adalah Nabi Zakaria. Dikurung dalam satu kamar. Tidak boleh lihat laki-laki dan tidak boleh dilihat laki-laki. Sementara Nabi Zakaria sampai pernikahan 100 tahun usia istrinya nggak punya anak. Sebab istri Nabi Zakaria mandul. Dan itu ditulis di Quran, wa mraati aqir, istriku mandul. Nabi Zakaria doa, ya Allah minta anak, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan biarkan aku hidup sebatang kara nggak punya anak. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha memberi anak sebagai ahli waris. Setiap malam tahajud doa minta anak. Berilah aku anak, zuriyatan thayyiban, anak yang baik, yang soleh, walaupun istriku mandul. Itu hebatnya Nabi Zakaria. Istri mandul, nggak kawin lagi. Coba kita, nggak punya anak 3 tahun kawin, bawa ke dokter. Istri kita dikatakan dokter hasil pemeriksaan, Anda sehat, istri Anda mandul. Besoknya langsung kawin lagi. Bapak kok kawin lagi? Istri mandul. Nabi Zakaria enggak. Makanya kisah pun ditulis dengan istimewa di dalam Quran. Meskipun istri beliau mandul, beliau kepingin punya anak, beliau enggak menempuh nikah lagi. Boleh kan? Enggak mau. Beliau menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang laki-laki lain. Laki-laki lain kalau mau punya anak istrinya mandul, dia kawin lagi. Nabi Zakaria enggak. Dia doa setiap malam, nggak pernah tinggal. Karena keponaannya, anak daripada kakak istri beliau, dipelihara oleh istri beliau. Namanya Maryam, dikurung dalam kamar, namanya mihrab. Saya udah sampai kamar itu Pak. Paling besar 5 kali 6 meter aja itu. Kamarnya Siti Maryam itu. Disitulah beliau dikurung. Nggak pernah lihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria, dan tidak pernah dilihat laki-laki. Kurung, kasih makan, kasih minum, diajari ngaji, kitab Taurat, diajari sholat, diajari zikir, kunci. Dibawakan makanan, diajari ngaji, diajari sholat, dikunci. Sehingga nggak pernah lihat laki-laki. Sampailah anak ini remaja. Ketika remaja, satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Sibuk dakwah, teringat-teringat udah malam. Aduh, anakku Maryam belum makan seharian. Maka Nabi Zakaria berlari-larilah membawa makanan dan minuman, membuka mihrab anak remaja yang bernama Maryam, keponakan beliau, anak Imran. Begitu dibuka, ternyata apa yang terjadi? Di dalam kamar itu penuh berbagai macam makanan, buah-buahan. Syukur-syukur. Air ada, buah-buahan ada. Terkejut Nabi Zakaria dan berkata dia, qala ya Maryam, anna laki hadza. Wahai anakku Maryam, dari mana ini makanan semua? Kan kunci di tangan saya, nggak ada yang bisa masuk. Nggak ada yang bisa masuk kamar ini. Apa kata Siti Maryam? Itu dari Quran, surah Al-Imran. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, wahai bapakku, Nabi Zakaria, pamanku, ini makanan dikirim Allah dari langit.
Oh, dari surga turun makanan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Walaupun dikurung dalam kamar, Allah bisa kirim makanan. Nabi Zakaria dalam hadis, itu dalam Quran, dalam hadis bertanya, nah kalau betullah makanan ini diantar Allah, siapa yang antar? Kan kunci tangan saya, gak ada yang bisa masuk. Siapa yang antar? Maka Siti Maria menunjuk di sudut kamar. Itu yang antar masih nunggu bapak. Lihat Nabi Zakaria, malaikat Jibril di situ. Maka Nabi Zakaria katakan, oh, engkaunya? Iya, ambelah siapa lagi? Nabi Zakaria kenal karena sering antar wahyu kepada Nabi Zakaria. Tentu kenal. Nabi Zakaria kan dapat wahyu. Siapa yang antar? Kenal. Maka tahulah Nabi Zakaria anaknya sudah menjadi manusia keramat. Makanan turun dari langit setiap hari setelah itu. Setiap hari. Makanya aku jengkel kali sama Mahfud MD. Waktu dibilang jadi ELC, di ELC, ada anak kecil perempuan umur kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu kalau masuk SD umur 7 tahun berarti umur 12 tahun loh. Umur kelas 5 SD, kira-kira umur 12 tahun. Tidak mau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia bilang muhrim. Mahram. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Orang pakai ihram itu namanya muhrim. Kalau orang yang haram dikawini bahasa Arabnya mahram. Dia bilang wanita umur kelas 5 SD nggak mau jumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dikatakan oleh Mahfud MD waktu itu, ini adalah bibit-bibit pendidikan radikalisme di Indonesia. Berani dia bilang Nabi Zakaria mendidik Siti Maryam dengan cara radikal. Bilanglah coba biar ditabok kau di akhirat. Aku gak berani, aku biar nonton aja aku kau ditabok. Berani bilang. Siti Maryam itu gak pernah lihat laki-laki. Bukan waktu kelas 5 SD. Dari bayi. Paham? Quran yang bilang. Bukan malah jadi radikal, malah jadi soleh. Kita pun orang Melayu ini, orang Aceh, orang Melayu, orang Riau, orang Sumatera Barat, sampai orang Jambi, Sumatera Selatan. Sampai tahun 60-70-an, nggak ada perempuan-perempuan bebas bermain-main keluar rumah. Nggak ada. Bahkan tahun 80-an aja, saya 80-an aja belum berani menggonceng perempuan kawan saya sekolah, nggak berani saya. Takut saya. Dia pun segan, saya pun segan. Kalau tahun 70-an jangan harap. Jalan dekat aja wah diejek-ejek wah sebulan. Betul? Nah, kalian nggak tahu, kalian masih muda kalian. Semua perempuan di negeri Sumatera dipingit, apa namanya? Kuat-kuat dipingit. Kurung nggak boleh keluar rumah kecuali ikut bapaknya atau pamannya, mahramnya. Seluruh gadis di sini dipingit. Kalau Sumatera Barat, laki-laki remaja nggak boleh tidur di rumah. Kalau malam wajib tidur di surau. Karena di dalam rumah hanya ada satu kamar. Nggak boleh laki-laki perempuan satu rumah, nggak pakai kamar tidur, walaupun saudara kandung. Semua anak laki-laki di Sumatera Barat, Sumatera Barat berarti termasuklah Riau dan Jambi. Karena dulu satu provinsinya itu, Sumatera Tengah. Nggak boleh tidur di rumah laki-laki. Aceh, seluruh laki-laki nggak boleh tidur di rumah, semua harus tidur di manasah. Betul? Kenapa campur sama saudara perempuannya tidur? Kalau siang boleh, malam nggak boleh. Nah, ini namanya gadis pingitan. Ada dalam Islam, dilakukan oleh Nabi Zakaria, dilakukan oleh Nabi Muhammad, sampai zaman kita di Sumatera ini. Ada lagu yang terkenal tahun 60-an, lagu Melayu, membuktikan bahwa anak-anak perempuan dengan laki-laki yang sudah remaja akhir balik nggak boleh tak boleh jumpa. Waktu anak-anak boleh main-main sama-sama. Mau kalian dengar lagunya? Ya, dengar baik-baik Pak, nyanyikan syair. Pernah ku bermain-main denganmu, berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam
genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya, tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya, tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali? Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kecil bermain-main, balik gak boleh jumpa. Kalau mau jumpa, lamar, nikahi, jadikan istrimu. Itu hebatnya. Ini diambil dari Quran, betul? Radikal, radikal orang lain. Radikal falatu, kalau radikal. Hanya rejim ini aja yang berani mengatakan orang-orang yang tidak mau jumpa laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram disebut radikal. Dari zaman Indonesia belum merdeka sampai zaman Bung Karno, sampai zaman Gus Dur, sampai nggak ada orang yang berani mengatakan laki-laki perempuan nggak mau jumpa disebut laki-laki radikal, perempuan radikal. Sekarang aja, ya kan? Radikal, nggak mau pacaran radikal, pakai jubah serban radikal, pakai ekor radikal, celana tingkat radikal, menghafal Quran radikal, jadi imam masjid radikal, good looking radikal. Apa maksud mereka-mereka itu? Tidak ada lain melainkan untuk membuat orang Islam menjadi tersudut di negerinya sendiri. Paham? Mau kan itu? Lawan. Bela agama kalian. Kalau ada yang menunjukkan balas. Kalian punya handphone, balas. Jangan diam aja kalian. Ulama-ulama membela agama seperti ini dimaki-maki, kalian diam aja. Bela kalian pakai HP kalian. Siap? Siap. Kami sebetulnya nggak perlu dibela, mati pun nggak apa-apa bagi kami. Cuman kalian yang rugi nggak ikut dalam perjuangan agama, betul? Nah, singkat cerita Siti Maryam yang hebat itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Sampailah satu hari Nabi Zakaria itu istrinya udah tidak haid lagi, menopause, udah umur 100 tahun. Nabi Zakaria pun sudah hampir 120 tahunan. Tapi gak putus asa, setiap malam minta anak, tiap malam minta anak, tiap malam minta anak. Doanya ditulis di Quran. Bagi kita yang tidak punya anak, doanya boleh diamal. Rabbi, semua ikut. Rabbi, la tadharni fardan, wa anta khairul warisi. Ya Allah, jangan tinggalkan aku hidup sebatang kara, tidak punya anak. Maka berilah aku anak. Engkaulah yang maha memberi anak sebagai ahli waris. Tiap malam tahajud karena tinggal 100 tahun. Sampai satu hari ketika beliau sedang sholat, datang malaikat Jibril. Fanadathul malaikah, maka datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria alaihi salam sedang berdiri sholat di mihrabnya. Saya sudah sampai juga ke mihrab itu. Sholat saya situ, nangis-nangis saya situ. Rezeki lah ya enggak? Sampai saya situ, sholat saya situ. Disinilah tempat Nabi Zakaria sholat. Yang menunjukkan saya tempat itu muazin daripada Masjid Al-Aqsa yang belakangan ditembak mati oleh Israel penjajahan.
matinya ketawa. Orang ditembak mati, matinya ketawa. Siapa yang menaikkan sehingga nampak giginya ketawa? Itu bela agama usah takut. Ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya, datang malaikat Jibril memanggilnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. Hebatnya bahasa Arab. Itulah hebatnya Quran. Anaknya belum ada, istrinya belum hamil, namanya udah muncul. Oh, anak ajaib dia. Langsung Allah yang kasih namanya. Allah langsung ngasih nama. Kau akan punya anak namanya Yahya. Bayangin. Dan bahasanya sederhana. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah akan memberimu seorang anak namanya Yahya. Enggak dibilang anak laki-laki. Enggak dibilang annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Allah akan memberimu seorang anak laki-laki, nama anak laki-laki itu adalah Yahya. Enggak begitu bunyi Quran. Langsung aja Allah akan memberimu seorang anak namanya Yahya. Kalau Yahya pasti laki-laki, betul? Kalau perempuan ya Ayu. Hebatnya Quran itu, hebatnya bahasa Quran. Paham? Yubashiruka in annallaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Anakmu Yahya alaihissalam itu kalau lahir dia akan mengakui dan membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum beliau lahir. Tidak ada kitab yaitu Taurat dan Zabur. Injil belum, Siti Maryam belum punya anak. Taurat udah, Zabur udah. Wasayyida, dia akan lahir dan menjadi seorang sayyidina. Jadi kata sayyidina dari Quran. Siapa yang digelar sayyidina? Salah satunya adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Digelar sayyidina. Ini surah Al-Imran ayat 29. Wasayyida, anakmu Yahya itu alaihissalam kalau lahir dia akan menjadi seorang sayyidina, pemimpin bangsanya. Kalau Nabi Yahya jadi dipanggil Allah sayyidina, masa enggak boleh kita memanggil Nabi Muhammad sayyidina? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang bilang memakai sayyidina itu hukumnya bid'ah, masuk neraka lah dia menambahkannya. Ku cabut kumis kau nanti. Nabi Yahya jadi dipanggil sayyidina, masa Nabi Muhammad enggak? Itu Nabi Yahya. Pernah saya didebat begitu. Pak, yang dipanggil sayyidina itu Nabi Yahya, bukan Nabi Muhammad. Allah. Kalau Nabi Yahya aja boleh dipanggil sayyidina, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Yahya hanya untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Dan Nabi menyatakan dalam hadis sahihnya, ana sayyidul mursalin, aku adalah sayyidnya seluruh rasul-rasul. Ana sayyidu Bani Adam, semua manusia akulah sayyidinanya, kata Nabi. Bapak manusia enggak? Kuat jawabnya manusia enggak? Ya. Siapa sayyidina Bapak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang sayyidina Bapak Nabi Muhammad? Siapa yang bilang? Rasulullah sendiri. Kalian manusia enggak? Ya. Siapa sayyidina kalian? Muhammad. Siapa yang bilang? Ana sayyidu Bani Adam wala fakhr. Aku sayyidnya seluruh manusia. Tapi aku enggak congkak gara-gara itu. Setiap sesuatu itu punya sayyid. Setiap sesuatu punya sayyid. Kalau monyet ada sayyidnya juga. Monyet ada nggak pemimpinnya? Ada, tergantung monyet mana. Kalau monyet Cina pemimpinnya namanya Sun Gokong. Kalau monyet India pemimpinnya sayyidnya adalah Betul nggak? Kalian sayyid kalian Anoman atau Sun Gokong? Siapa sayyidina kalian? Kenapa Nabi Muhammad sayyidina kita? Karena kita manusia bukan monyet. Gitu aja gak paham kalian Quran. Wahasura, anakmu Nabi Yahya itu selain menjadi seorang sayyid,
Beliau akan menjadi seorang bujangan yang suci murni, nggak pernah zina, tapi wafat sebelum sempat menikah. Orangnya belum lahir udah dibilang mati bujangan. Hasur itu laki-laki yang belum sempat nikah mati. Jadi bahasa Melayunya mati bujangan, tapi nggak pernah zina. Dia mati bujangan tapi berzina, namanya bukan hasur. Namanya kalau belum mati dia sempat berzina, namanya azani. Apa namanya? Azani. Ini tidak azani, dia bilang hasuro. Laki-laki yang mati dalam keadaan bujangan belum sempat nikah tapi nggak pernah berzina, namanya hasur. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada ulama kita yang digelar al-hasur, laki-laki yang bujangan nggak sempat nikah, menjaga dirinya dengan kesolehan, yaitu Imam Nawawi ad-Dimashqi. Imam Nawawi orang Damsyik yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau itu wafat umur 45 tahun, nggak sempat nikah. Siang malam nulis buku. Mati lampu kukunya jadi buku. Kukunya jadi lampu. Nggak perlu ada lampu. Lampu dipasang dia nulis, dia menulis. Mati lampu habis minyak, kukunya jadi lampu. Satu hari beliau menulis, kalau dihitung dari bayi, langsung nulis itu 8 halaman Arab sehari. Lebih banyak buku yang ditulis daripada umurnya. Karena beliau nggak sempat nikah, wafat, digelarlah dia Al-Hasur, Imam Nawawi ad-Dimashqi. Sebagai bentuk penghargaan dikasihlah lakopnya. Namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Dia nggak pernah kawin kok. Oh, punya anak dia. Abu Zakaria itu gelar aja untuk menghormatinya. Dia nggak pernah nikah. Muhyiddin gelarnya, orang yang menghidupkan agama. Namanya Yahya bin Syaraf. Yahya anak Syaraf. An-Nawawi lahir di desa Nawa, ad-Dimashqi, yaitu negeri Syam. Digelar Hasur, orang yang wafat belum sempat nikah. Wa Nabiyah. Nabi Yahya itu akan menjadi seorang nabi. Minas Shalihin, dan salah satu dari orang-orang soleh yang pernah ada di dunia. 4 gelarnya. Sayyid, Hasur, Nabi, Minas Shalihin. Nabi sekali. Bayangkan nenek-nenek umur 100 tahun lebih tiba-tiba hamil. Hebat nggak? Hebat nggak? Pernah ketemu nggak? Ada dalam cerita dengar nggak? Nggak pernah. Baru satu ini dalam Quran aja. Nenek-nenek umur 100 tahun sudah nggak haid lagi, menopause. Tiba-tiba udah mandul pula. Mandul, memang mandul dari muda mandul. Tiba-tiba hamil dan punya anak. Hebat nggak? Ajaib nggak? Bahaya nggak? Bahaya lah nenek-nenek hamil gimana dia? Nenek-nenek umur 100 tahun lebih hamil, bahaya nggak? Bahaya Pak. Bagaimana melahirkannya Pak? Operasi sisar belum ada waktu itu. Oh coba, hamil, tiba-tiba udah hamil tua, kata dukun beranak bilang, Nek, iya. Sekarang udah waktunya melahirkan ya. Boleh. Siap-siap Nek, ya boleh. Ayo mulai ngejar Nek. Yang kuat Nek. Yang kuat Nek. Cuma nenek-nenek mau ngejar. Tak mungkin, betul. Kita aja umur 45, istri kita udah dilarang dokter hamil. Ini 100 tahun lebih. Ajaibnya anak ini lahir tanpa ngeden. Ini anak ajaib. Ibunya lagi jekir, tiba-tiba lahir anak itu. Saya, Pak, udah lahir Pak. Masya Allah. Hebat gak? Begitu anak ini lahir, istrinya senang. Pak, anak kita udah lahir, Masya Allah, Alhamdulillah. Turun wahyu. Wassalamun alaih. Selamat, sejahtera, selamat kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Wassalamun alaih. Selamat atas Nabi Yahya bin Zakaria yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Pada hari lahirnya.
Kalau bahasa Melayunya pada hari jadinya. Pada hari dia jadi. Selamat pada Nabi Yahya pada hari jadinya. Bahasa Indonesianya pada hari dia dilahirkan. Bahasa Jawanya dina weton. Dina hari lahirnya. Itu bahasa Jawa halus. Kalau bahasa Jawa Medan dina brojol. Bojoku wis brojol, wis anake lanang. Kalau orang Inggris bilang on his birthday, pada hari lahir, happy birthday, selamat pada hari lahir. The day he was born, the day he was born, itu hari dia dilahirkan. Bahasa Inggrisnya birthday, hari kelahiran. Dina weton, hari jadi, hari lahir. Kata Allah selamat kepada Nabi Yahya bin Zakaria pada hari lahirnya. Ada dalil yang bilang ada. Terus kita tanya, kenapa Nabi Yahya yang diberi selamat? Karena beliau itu lahir ajaib. Lahir dari seorang wanita yang mandul, yang usianya lebih 100 tahun, tidak haid lagi, tiba-tiba melahirkan tanpa ngedeng. Wajar gak dikasih selamat? Ada gak di Quran? Yang kedua yang diberi selamat lahir adalah Nabi Isa alaihissalam. Saudara sepupu daripada Nabi Yahya. Kan dipelihara dalam kamar tuh. Datang makanan dari langit. Gadis ini tiba-tiba datang malaikat Jibril memberitahu, kamu harus hamil. Perintah Allah. Apa kata Siti Maryam? Rabbi yang sasdi basyar. Aku jangankan bersetubuh. Kesenggol aja kulitku dengan laki-laki seumur hidup gak pernah. Jadi suci dikurung dalam kamar. Macam mana aku hamil? Qala kadzalik, kata malaikat Jibril, ini perintah Allah, kamu mesti hamil. Bayangkan, biasanya datang bawa makanan, sekali ini nyuruh hamil. Tentu heran, kalau bahasa sekarang kan, manalah mungkin saya hamil, naik ojek aja tak pernah saya. Ya lah. Senggol kulit tak pernah. Tapi kau harus hamil, kata malaikat. Maka hamillah Siti Maryam tanpa suami. Jangankan melakukan hubungan suami istri, dipegang aja kulitnya sama laki-laki nggak pernah. Hamil. Makin hari makin besar bro. Menangislah Siti Maryam. Siti Maryam mengatakan, Rabbi inni nazartu lirrahmani shauma. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, aku tidak akan mau ngomong. Aku tidak akan mau bicara, tak mau bercakap. Aku hamil perintah Allah. Kalau ada orang yang nanya, anak siapa yang kau kandung ini? Biar Allah yang jawab. Saya tidak mau jawab. Hebat perempuan. Aku bernazar, aku akan diam. Tidak akan menjawab setiap pertanyaan orang yang mengatakan, kenapa kau hamil? Siapa yang menghamili? Anak siapa yang kau kandung ini? Saya tidak akan jawab. Maka Siti Maryam pun makin hari makin besar hamil. Akhirnya Siti Maryam berkata kepada bapaknya, pamannya, paman Nabi Zakaria, wahai bapakku, ya paman kan dipanggil bapak juga bahasa Arabnya, ya abi, ya enggak? Kalau bapak kandung bahasa Arabnya walid, apa? Walid. Kalau abi itu bapak, bapak saudara. Kita orang Melayu pun kan kalau panggil bapak entu, kalau panggil adik bapak apa? Ayah. Kalau saya panggil ayah. Atau kita bilang pakcik, bapak kecil. Betul? Nah, bapak kecil. Orang Jawa pun gitu bilang, Pak Le, bapak cilik. Kalau abangnya bapaknya namanya Pak D, bapak gede. Bapak juga. Maka kalau jumpa hadis, bapakmu dan bapakku kata Nabi Muhammad dalam neraka, itu bukan walid, bukan bapak kandung Nabi. Tapi bapak Nabi yang membesarkan Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, makanya hati-hati kalian baca hadis. Ada hadis, Aina abi, di mana bapakku hai Nabi Muhammad? Nabi menjawab, Abi wa abuk finnar. Bapakmu dan bapakku dua-duanya dalam neraka. Bukan bapak kandung Nabi. Karena bapak Nabi nggak pernah jumpa dengan Nabi. Bagaimana bisa dimasukkan ke neraka orang yang tak pernah didakwah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang nggak ada dakwah mana menanggung dosa.
Kadang-kadang hati-hati kalian ngaji, kalian bilang pula bapak Nabi masuk neraka. Ada hadisnya nih. Abi bapakku kata Nabi Muhammad masuk neraka. Abi di situ kan bapak kandung. Tapi Abi di situ bapak kecil, pakcik. Paham? Kalau bapak kandung dipanggil apa bahasa Arab? Walid. Apa? Rabbi firli wal walidayya. Ya Allah ampunkan dosaku dan walidku laki-laki dan perempuan dua-duanya. Sampai sini paham? Menjelang melahirkan Siti Maryam mengatakan, wahai bapakku Nabi Zakaria, lepaskan aku dari ruangan ini, biarkan aku pergi. Nanti kalau aku melahirkan di sini, hancur rumah bapak dibakar orang kampung. Nah, jangan dituduh pula kita berzina. Maka dibukalah pintu mihrab itu, pergilah Siti Maryam meninggalkan mihrab itu untuk melahirkan anak. Saat itu Siti Maryam gak tahanlah sedihnya. Ya Allah, hamil gak punya suami, padahal bapaknya imam besar Masjidil Aqsa, paman yang memeliharanya Nabi Zakaria, saudara sepupunya Nabi Yahya, ibunya wanita solehah. Allah, ibu Maryam itu wanita solehah. Ketika hamil beliau berdoa. Doanya ditulis di Quran. Saking solehahnya wanita ini. Istri Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar anak yang dalam kandunganku ini kalau lahir akan kuserahkan 100% menjadi pembela agama kayak bapaknya. Gak usah jadi makan untuk aku. Begitulah. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar nazar hambamu, lagi maha mengetahui isi hati hambamu. Itu ibunya. Bapaknya imam besar Masjid Aqsa, ibunya begitu solehah mendoakan, rela menyerahkan anaknya untuk jadi pejuang agama. Anaknya Maryam, cucunya Nabi Isa alaihis, maka keluarga ini disebut Ali Imran. Siapa? Ali, keluarga Imran. Kan orang-orang kaleng-kaleng. Maka terseduh-seduhlah Siti Maryam menangis. Dia katakan apa? Rabbi, ya Rabbi itu qabla. Aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau aku mati aja sebelum melahirkan ini. Gak tahan rasanya melahirkan anak, gak punya suami. Nanti difitnah orang lah, bapakku, ibuku, pamanku Nabi Zakaria, bibiku yang memelihara aku akan dinistakan orang, dibilang wanita pezina. Gak sanggup rasanya. Lebih baik mati aja lah ya Allah, daripada aku melahirkan anak seperti itu. Nanti kan aku udah mati, dilupakan orang tentang kisahku. Rupanya dalam Islam tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Wali besar, sejak remaja datang makanan dari langit. Begitu ngeluh, tak datang lagi makanan dari langit. Cabut. Wali besar, kalau lapar datang makanan, kalau haus datang minuman dari langit di antara malaikat. Ngeluh sekali aja. Alangkah baiknya aku mati aja dalam keadaan seperti ini daripada melahirkan gak punya suami. Dicabut separuh walinya, separuh. Tak datang lagi makanan ketika beliau lapar. Akhirnya beliau melahirkan anak di bawah sebatang pohon. Saya sudah sampai juga sana. Makanya kalau ada duit pergi ke Al-Aqsa. Kan pergi ke Singapura nengok Pak Cina. Begitu melahirkan tentulah lemas, lapar, haus. Saat itulah Siti Maryam menangis, minta makanan. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Maka Siti Maryam mengatakan, ya Allah, lapar ya Allah. Biasanya makanan langsung datang. Ini hari nggak datang. Ya Allah, lapar aku ya Allah. Apa kata Allah? Ini Siti Maryam dapat wahyu, Pak. Cuman karena perempuan tak boleh jadi nabi, itu aja masalah. Ada dua perempuan yang dapat wahyu. Siti Maryam dengan ibunya Nabi Musa alaihis salam. Hanyutkan anakmu ke sungai Nil, nanti akan kukembalikan kepada itu wahyu. Malaikat datang. Cuman perempuan walaupun dapat wahyu nggak boleh jadi nabi. Karena kalau perempuan jadi nabi nanti payah repot. Datang kaumnya, Nabi sholat yuk, haid.
repot. Libur dulu seminggu kan payah. Maka tak adalah nabi perempuan, betul? Menerima wahyu ada perempuan, 2 orang wanita menerima wahyu. Ibu Nabi Isa, Siti Maryam, dan ibu Nabi Musa. Lapar ya Allah. Apa kata Allah? Hus, goyang kamulah pohon yang kau sandari. Kata ulama pohon korma. Pohon korma itu berarti kan sebesar pohon sawit. Betul? Tengok sama Siti Maryam. Ya Allah, pohon segini besar macam mana menggoyangnya? Nggak ada tenaga, saya baru lahiran, lemah. Kata Allah, Hus, tugasmu menggoyang saja. Urusan mendatangkan buah itu urusan aku, kata Allah. Tugasmu goyang aja. Maka digoncangnya lah pohon itu. Pok, 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 pok. Berjatuhan buah korma masak. Jangan tanya dari mana. Waktu itu musim semi. Korma itu baru pentil-pentil. Korma masak ketika musim panas. Belum ada buah pentil-pentil. Tapi ditepuk, pak, 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 pak. Berjatuhan buah masak. Maka makanlah Siti Maryam. Kalau kemarin lapar langsung makanan datang, sekali ini harus dipukul, jadi harus kerja dulu. Selesai makan, Siti Maryam nangis lagi. Ya Allah, haus. Kemana mau ambil air? Jalan pun gak kuat lagi. Kata Allah, tepuklah tanah di dekat pahamu. Ditepuk tanah dekat pahanya. Pok, 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 muncrat air. Buka mulut, masuk air ke mulut. Begitu ditutup mulut, berhenti air. Kalau nggak banjir lah. Sewaktu kami datang ke IPTN, pabrik kapal terbangnya milik Pak Habibie, beliau waktu itu kepala BPPT, beliau adalah Menteri Ristek. Beliau membangun sebuah masjid marmer, dindingnya bagus tapi tidak besar, cantiknya luar biasa, di kantor beliau di Bandung, kantor pabrik kapal terbang. Apa yang istimewa pada kapal pabrik masjid itu waktu itu? Kalau kita mau ambil wudhu, sodorkan tangan keluar air, cer, angkat air mati sendiri. Waktu itu luar biasa di dunia dari itu. Masjidil Haram pun belum waktu itu. Hebatnya Habibie. Masukkan tangan keluar air, angkat berhenti. Kalau sekarang tiap airport begitu semua, betul nggak? Kalau nggak lupa orang matikannya. Rugi negara bayarnya ya. Udahlah banyak utang. Waktu itu kawan-kawan saya bilang hebat. Ini teknologi modern belum ada sepanjang zaman. Letakkan tangan keluar air, angkat tangan berhenti air. Baru inilah di seluruh dunia. Saya katakan tidak. Tidak. 2000 tahun lebih yang lalu sudah ada begini. Mana ada? Ada di Quran. Mana? Saya bilang kan. Tepuklah tanah di dekat pahamu. Muncrat air, diminum. Tutup mulut, berhenti sendiri. Oh, kan hebat. Sama. Berarti yang dibuat Habibie itu teknologi kuno. Kuno nggak? Kuno udah duluan Siti Maryam itu. Nggak usah hebat-hebatan. Kan ahli profesor doktor. Profesor doktor pun kalau nggak sembahyang masuk neraka jahanam juga ya kau ya. Apalagi profesor doktor penjilat pula ya. Ini menjadi hukum, sunat hukumnya bagi kita para perempuan yang melahirkan, makan korma masak setelah melahirkan. Itu sunnah Quran yang sebut. Jadi kalau istri kita melahirkan, sediakan korma. Itu Quran. Siti Maryam dikasih makan korma oleh Allah. Dan minum air putih. Kadang-kadang melahirkan minum figur. Ada dulu tetangga saya melahirkan bininya, dikasih lakinya figur. Fiat Sing. Sontoloyo kau laki. Untung gak kau kasih tua. Kasih korma dan air putih. Siapa yang bilang itu? Selesai Siti Maryam makan, minum, di pangkulan lagi. Pangkulan.
Datanglah demo. Jadi demo ada dari dulu. Ada kiai bilang tidak ada demo. Dalam Quran nggak ada dalilnya demo. Iya, Siti Maryam di demo, betul nggak? Apalagi Pak Jokowi demo aja. Kalau disahkannya pula undang-undang Omnibus Law, demo lah ya. Ini luar biasa undang-undang ini. Makanan halal nggak wajib lagi. Padahal sudah sempat diwajibkan undang-undang jaminan produk halal nomor 32 tahun 2012. Dicabut jadinya dengan Omnibus Law. Nggak wajib makanan halal di Indonesia. Udah itu kalau pekerja buruh mati nggak dapat santunan, mau kau gitu bikin, mau kalian bikin gitu? Lawan nggak? Cara ngelawannya jangan menangkan menantunya, itu aja dulu. Cocok kan? Cocok kan merasa? Ketika Siti Maryam sedang gendong anaknya yang bayi ini, datang demonstran. Hei Maryam, kenapa kau jadi bejat begini? Bapakmu imam besar Masjid Al-Aqsa, mamamu wanita soleha, bibimu yang melihara kau orang yang hebat, bisa melahirkan dalam keadaan menepose. Pamanmu Nabi Zakaria, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau melahirkan anak haram? Kira-kira begitulah bahasa sekarang. Zina sama siapa kau? Ngaku kau. Siapa bapaknya? Ngaku. Kan Siti Maryam udah janji, nggak mau ngomong. Betul? Ditunjuk aja anaknya dalam pangkuan itu. Anak siapa? Zina sama siapa? Anak Isain jalin-jalin kau ngomong raiso. Kira-kira gitulah bahasa Jawanya. Macam mana pula kau suruh anak baru lahir bercakap? Gila kau. Tetap aja Siti Maryam. Siapa bapaknya? Zina sama siapa? Tiba-tiba anak itu bercakap. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku bukan anak zina. Aku adalah hamba Allah. Sekali bicara inni Abdullah. Dua kata inni Abdullah. Tiga kata inni Abdullah. Itu menampilkan tiga agama sekaligus. Itulah kalau bicara seorang nabi ya, walaupun masih bayi. Inni Abdullah, ditampar orang Yahudi. Aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Nanti tahun 324 Masehi, Nabi Isa diangkat jadi anak Allah. Dia bilang, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Dan 2000 tahun kemudian Nabi Muhammad, 571 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir jadi Nabi, turun wahyu, apa kata Nabi? Ini Abdullah, sesungguhnya Nabi Isa bukan anak zina, bukan anak Allah, tapi beliau adalah seorang hamba Allah. Atani al-kitab, Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Waj'alani nabiyya, Allah angkat aku menjadi seorang nabi. Waj'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku setiap aku datang ke satu tempat itu berubah menjadi tempat yang berkat sampai hari kiamat. Anak bayi bicara. Terdiam demonstran. Baru Nabi Isa ngomong. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan sejahtera atasku pada hari aku dilahirkan. Sejahtera selamat aku Nabi Isa pada hari lahirku. Wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dihidupkan lagi setelah hari kiamat. Selamat hari lahir kepada Nabi Isa. Selamat hari lahir kepada Nabi. Apa istimewanya Nabi Yahya? Lahir dari seorang nenek-nenek yang sudah menopause, dari seorang nenek-nenek yang mandul. Sedangkan Nabi Isa lahir dari seorang perawan yang tidak pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki. Dua manusia ajaib, pantas gak diberi selamat pada hari lahirnya?
Bid'ahkah memberi selamat hari lahir? Jangan main-main lah klien dengan ini. Ya, tapi Nabi Muhammad kan nggak pernah menyelamati hari lahir. Omong kenyataan Nabi Muhammad SAW memperingati hari lahir bukan setahun sekali, tapi 52 tahun, 52 kali dalam setahun. Nabi Muhammad memperingati hari lahir beliau 52 kali dalam setahun. Setiap hari Senin Nabi puasa. Begitu diangkat dari Nabi, setiap hari Senin Nabi puasa, tiap hari Senin Nabi puasa, tiap hari Senin Nabi puasa, tiap hari Senin Nabi puasa. Kan sahabat heran, kenapa Nabi puasa tiap hari Senin? Ditanyalah oleh sahabat. Ditanya. Su'ilan Nabi an saumil ismi. Nabi ditanya oleh para sahabat tentang kenapa beliau setiap hari Senin puasa.